Terdapat bukti-bukti kehadiran Islam di masa kekuasaan Kerajaan Majapahit. Meski Majapahit sendiri merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, rupanya ajaran Islam mewarnai kehidupan masyarakatnya kala itu. Salah satu sosok yang dikenal menyebarkan Islam di masa kekuasaan Majapahit adalah Sunan Ampel. Itu terjadi sekitar abad ke-15 ketika Sunan Ampel tiba di Majapahit. Ketika itu, kehidupan masyarakat Majapahit cukup kacau. Disebut banyak adipati yang mabuk dan berjudi hingga menikmati hasil upeti dari rakyat. Kehidupan Sunan Ampel pun berpengaruh bagi kehidupan Majapahit kala itu dengan melakukan dakwah dan mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Bahkan ia pun diberi hadiah sebidang tanah oleh Raja Majapahit di daerah Ampel Denta di Jawa. Kemudian tanah itu digunakan untuk membangun dan mengembangkan pondok pesantren tempat mendakwahkan Islam. Sunan Ampel bernama asli Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Ia lahir di Campa sekitar tahun 1401 Masehi. Diperkirakan ia datang ke Jawa sebelum tahun 1446 Masehi bersama dengan saudaranya Ali Musada dan saudara sepupunya Raden Burereh. Sebelum menuju ke Jawa, ia sempat singgah di Palembang, kemudian memperkenalkan Islam pada Arya Damar, seorang raja muda di Palembang. Bahkan Arya Damar disebut-sebut telah masuk Islam dengan nama Arya Abdillah. Selanjutnya Sunan Ampel meneruskan perjalanan berdakwah ke Tuban, Madura, Bima hingga Majapahit. Daerah Ampel Denta di Jawa, tempat ia dihadiahi sebidang tanah oleh Raja Majapahit, kemudian menjadi sentra pendidikan Islam yang paling berpengaruh di Jawa pada masa itu. Nama Sunan Ampel pun diambil dari tempat di mana beliau menyebarkan dakwah Islam tersebut, Ampel Denta. Sumber intelektualisme pesantren yang ditulis Mas Duki menjelaskan Sunan Ampel dikenal dengan ajaran Moh Limo. Ajaran tersebut antara lain moh main atau tidak berjudi, moh ngombe, tidak meminum minuman keras, moh maling, tidak mencuri, moh madat, tidak menggunakan narkoba, moh madon, tidak berzina. Gambaran kehidupan zuhud atau meninggalkan keduniawian dari Sunan Ampel tergambarkan dalam babat Tanah Jawi. Sunan Ampel menjalani laku prihatin yang ditulis, ora dadar, ora guling, anyegah ing hawa, ora sare ing wengine, ibadah maring pangeran, fardu sunatan ketinggalan, sarwa nyegah hatam nakrih tawujuhi muji ing Allah. Yang berarti tidak makan, tidak tidur, mencegah hawa nafsu, tidak tidur malam untuk beribadah kepada Tuhan, fardu dan sunnah tak ketinggalan, serta mencegah yang haram maupun makruh dan memuji Allah. Sementara bagaimana Sunan Ampel berdakwah, yaitu termasuk dengan menjalin kekerabatan. Dalam babat Tanah Jawi dia menikahkan Khalifah Husein dengan putri Adipati Madura, Arya Baribin. Sunan Ampel sendiri menikahi anak perempuan Tumenggung Wilantika yang bernama Nyai Ageng Manila. Dalam buku Atlas Wali Songo yang ditulis Agus Sanyoto pada tahun 2016, Sunan Ampel memiliki dua istri. Yang pertama dinikahi ketika perjalanan dari Tuban ke Kembang Kuning, yaitu putri dari Kibang Kuning bernama Mas Karimah.